Baik, saudara, uh, ini kita akan lanjutkan pada sesi kedua, yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi. Nah, saudara, ini sebenarnya menyangkut apa yang akan dicapai ketika kita belajar di perguruan tinggi. Kalau pada saat tatap muka saya menjelaskan bahwa kita punya tujuan untuk agar kita bisa memahami dan bisa mempertebal semangat keindonesiaan. Nah, oleh sebab itu maka ini saya secara rinci akan menjelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah ya memperkuat soft skill, ya soft skill untuk membentuk karakter keindonesiaan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang makin kompleks di abad ke-21. Saudara, apa saja sih yang berkaitan dengan soft skill itu? Kalau kita identifikasi, ada 10 soft skill yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan kewarganegaraan, harus ya memiliki kemampuan ini, yaitu ada 10 soft skill. Yang pertama itu adalah ada kemampuan atau keterampilan berkomunikasi, communication skill. Saya kira ini memang sangat penting, sebab komunikasi di mana-mana sangat diperlukan. Nah, oleh sebab itu maka dalam hal kita sebagai mahasiswa ini ya, nanti selalu sebagai mahasiswa sudah bekerja, itu bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Misalnya, kalau kita ini mau bela negara, tapi teman-teman kita kan mungkin dia tidak paham. Nah, oleh sebab itu maka Anda wajib mengkomunikasikan. Untuk bela negara itu ya tidak harus kita panggul senjata. Tapi kalau Anda bekerja, bekerjalah secara profesional, ya. Bekerjalah secara disiplin, ya. Kalau belajar, belajar dengan baik. Kalau nanti menjadi uh, sesuatu atau menjadi tenaga kerja yang profesional, bekerjalah secara profesional. Lalu jaga opini negara ini agar menjadi tetap kuat, eksis, survival. Nah, ini adalah komunikasi semua. Lalu apa? Apakah komunikasi itu hanya distupis atau melalui pembicaraan saja? Ada komunikasi melalui media sosial misalnya. Nah, ketika Anda membuat di sosmed itu harus hati-hati. Bukan hanya hashtag, tapi yang saya harapkan bahwa ketika Anda mencoba mengurai, mengkomunikasikan bagaimana Anda mengajak diri Anda dan teman-teman untuk bela negara, disinilah letak pentingnya kita berkomunikasi. Komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis melalui media-media sosial atau media-media elektronik yang lain. Semampunya Anda, yang penting yang pertama adalah kita harus mampu berkomunikasi. Kemampuan yang kedua yang harus Anda miliki adalah membangun hubungan baik, interpersonal skill. Nah, ini pengalaman mencatat bahwa ketika kita selalu menjaga hubungan kita agar dengan teman kita berhubungan baik, dengan saudara, dengan keluarga, dengan siapa saja, kolega. Ketika kita selalu bisa menjaga hubungan baik ini, maka kita tidak akan pernah mendapat kesulitan, dan di mana-mana kita punya hubungan, ya, punya teman, punya saudara, apalagi kita sesama bangsa Indonesia. Masih ingat kata orang Manado, torang semua bersaudara. Kata orang Palembang, kita kita saudara. Ini ini fakta. Jadi kita ini harus benar-benar bahwa semua kita Indonesia ini ada bersaudara. Baik itu antar suku, berbeda agama dan keyakinan, berbeda culture, budaya, tetapi kita tetap harus menjaga hubungan baik antara sesama warga negara. Ya,
Jangan sampai kita merasa lebih tinggi suku kita. Itu nanti timbul paham chauvinisme, paham yang sempit, paham kebangsaan sempit, sehingga merendahkan orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu lebih rendah daripada kita. Mungkin kita lebih rendah. Begitu, saudara. Jadi ini harus dijaga hubungan baik interpersonal skill antar kita, ya. Yang ketiga, saudara, harus Anda ingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu ya kemampuan memecahkan masalah, problem solving skill. Saudara, kita ini kan kalau bicara tentang masalah never ending goal. Jadi masalah itu tidak pernah berakhir, terus menerus sampai tujuan ini timbul masalah lagi. Ada selesai masalah ini, timbul lagi. Tujuan tercapai, timbul masalah. Bahkan dalam mencapai tujuan itu ada masalah di dalam masalah. Nah, sekarang kita umpama ada di kehidupan kita, kita lihat di masyarakat, ada persoalan-persoalan, baik itu masalah-masalah berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tadinya sebenarnya hanya kumpul-kumpul, tapi pada akhirnya menjadi satu gerakan-gerakan. Nah, ini harus diwaspadai, ya. Ini tidak boleh, karena kita harus dalam rangka memperkecil masalah, menyelesaikan masalah, kita tidak boleh membuat masalah. Jadi jangan sampai kita membuat masalah, justru kita harus menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah. Apa masalah negara ini? Kita bantu kita. Negara bisa butuh tenaga yang terampil, kita harus terampil. Negara butuh orang yang cerdas, kita harus cerdas. Negara butuh orang yang beriman, kita harus beriman. Tetapi kita tidak boleh membuat masalah, apalagi dengan teman kita, saudara kita, baik itu sesama keyakinan, sama agama pun yang lain. Kita sangat sensitif. Nah, oleh sebab itu tidak boleh kita. Pemecahan masalah itu sangat penting sekali, baik untuk meningkatkan kualitas diri sendiri maupun kualitas bangsa, masyarakat, dan negara ini. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, apa itu kemampuan yang harus dicapai? Adalah kemampuan mendengarkan, active listening skill. Saudara, ini sebenarnya yang sulit. Sebenarnya mendengarkan itu tidak begitu sulit, tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena bagi orang-orang tertentu yang egonya tinggi atau dia punya keinginan yang lebih, ya, itu dia hampir tidak bisa mendengarkan, bahkan tidak mau mendengarkan. Nah, ini celaka seperti ini. Maka kita harus berlatih mendengarkan. Seorang pemimpin yang baik itu, dia mampu mendengarkan keluhan masyarakatnya, keluhan yang dipimpinnya. Tetapi bukan hanya mendengar, menindaklanjuti tadi problem solving tadi. Anda juga harus mampu menyelesaikannya, memecahkan masalah itu, problem solving. Jadi setelah mendengarkan sini apa keluhan rakyat, apa keluhan saudara kita di sana, apa banjir, ya, apa bencana gempa, ya kita harus dengarkan. Kemacetan di Jakarta, lalu penyelesaian bagaimana, masalah-masalah birokrasi, ya. Nah, ini tentunya kita harus mendengarkan dengan sahabat, dengan teman. Tentunya kalau kita hanya bicara sendiri, ya kita hanya mau menang, mana mau orang mendengarkan, ya kan? Coba Anda bayangkan. Tapi pasti kita akan mendengarkan dulu yang lain kalau kita bicara. Nah, ini jadi kita harus mampu untuk mendengarkan, ya, mampu untuk mendengarkan, saudara. Oke, saudara, ya, ini yang kelima, tidak kalah pentingnya, itu adalah belajar sepanjang hayat, lifelong education. Ya, kita ini setiap saat, ya, sejak lahir sampai meninggal itu selalu belajar. Jadi belajar itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat, ya. Jadi tidak berhenti. Jangan malu seperti saya, misalnya kalau saya tidak bisa IT, saya tentu belajar dengan orang yang bisa. Apakah dengan orang yang lebih muda? Iya, nggak apa-apa, karena memang itu mungkin lebih bagus daripada belajar sama orang tua. Siapa yang bisa? Kan susah. Tapi kalau mungkin
Walaupun dia lebih muda, apapun ini, kalau dia lebih terampil, lebih bagus, ya kenapa kita tidak mau belajar? Jangan malu belajar. Dan tidak ada kata terlambat. Saya mengapresiasi saudara. Kenapa? Karena saudara bebannya sudah banyak. Ya, ada yang bekerja mungkin, ada yang sudah berkeluarga. Ini Anda sudah berkeluarga belum? Ada kan? Yang pacaran ada? Ya, kalau pacaran sih ada. Kalau nggak ada nanti Bapak carikan. Ya, saya banyak yang mau pada saudara semua. Ya. Nah, jadi kalau memang ya seperti itu, kita harus belajar terus menerus. Ya, belajar terus menerus. Jadi jangan sampai kita berhenti di sana. Belajar terus menerus, mendengarkan, ya belajar tadi kepada siapa saja, kemampuan-kemampuan apa yang harus dicapai dalam pembelajaran itu. Bahkan dalam petunjuk yang pertama gitu, baca. Baca. Apa sih baca? Baca bukan berarti harus kita baca buku terus. Baca lingkungan kita, baca situasi sosial politik kita, baca ekonomi kita, ya, baca tentang gejala-gejala alam. Nah, itu semua yang harus Anda pelajari dan belajar sepanjang hayat. Tapi tadi saya jelaskan bahwa Anda sudah sangat mampu dalam rangka membagi waktu. Satu sisi Anda belajar, selain Anda bekerja, yang berkeluarga mungkin akan mengurus keluarganya bersama-sama keluarga. Waktu jelas banyak sekali terbagi. Ini manajemen waktunya luar biasa. Belum yang lain-lain. Ya, selamat bagi Anda yang sudah mencoba untuk terus bergiat belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata terlambat. Yang berikut, yang keenam adalah kemampuan mengorganisasi pekerjaan. Ya, organizational skill. Jadi ini dalam bela negara, dalam kita bekerja di kantor, ya, atau kita berwirausaha menjadi pengusaha yang besar, yang sukses, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita persembahkan kepada rakyat itu adalah sebuah pengabdian, sebuah hal yang berkaitan dengan bela negara. Nah, itu kita harus pandai dalam rangka mengorganisasinya, dalam rangka memanagenya. Ya, kalau kita tidak pandai tentunya ya dengan sendirinya tidak akan maju, ya, pekerjaan itu. Tidak akan tercapai tujuan yang akan dicapai itu. Dan sebab itu maka Anda harus mampu dalam rangka mengorganisasi. Ini menggerakkan orang ini sangat sulit. Tapi saya yakin di antara kalian itu ada yang sudah jadi pemimpin, walaupun levelnya mungkin pada level 1 atau 2 atau 3, ya. Tentu ini Anda sudah berpengalaman dalam rangka bagaimana mengorganisasi atau bagaimana mengelola, ya, teman-teman Anda sebagai karyawan, sebagai staf Anda. Ini penting. Karena bagaimana ketika Anda memberikan petunjuk yang bagus dalam rangka bekerja itu, Anda sudah bersikap yang bijak, berarti Anda sudah bela negara. Saudara, yang ketujuh adalah kemampuan mengelola waktu. Nah, ini saudara. Time management skill. Ini kita di Jakarta ini terus terang, ini yang paling menjadi alasan klasiknya adalah macet. Pak, macet Pak. Tolong selfie kalau macet. Tolong di-WA-kan ke Bapak. Ya, terlambat saya datang. Itu mahasiswa biasanya begitu. Tetapi saya memahami mungkin di depan saya, saudara-saudara yang sedang belajar ini tidak begitu. Mungkin karena memang bukan disengaja, karena faktor yang tidak bisa diprediksi. Ya. Tetapi kita dalam 24 jam itu, pernahkah kita membagi waktu kita dalam rangka memanage kehidupan ini? Coba lihat, jam berapa kita harus tidur, jam berapa kita harus bangun, kemudian berapa waktu kita harus berolahraga, berapa lagi kita harus bercengkrama dengan keluarga, berapa waktu lagi kita harus bekerja, kuliah, diskusi, hadir ke tempat pernikahan. Semua itu harus kita manage waktu itu. Karena tanpa kita manage, tentunya tadi tidak bisa. Tapi yang penting itu loh, bagaimana kita mencoba agar tepat pada waktunya. Sebab mentalitas bangsa Indonesia ini
ya bukan hanya di Jakarta sebenarnya. Kalau rapat jam 3, undangannya mestinya jam 3 harus rapat, ternyata baru mulai jam 4. Jam 4 pun itu baru berapa orang, 1, 2, 3 hadirnya. Setengah 5 baru efektif. 1,5 jam. Coba Anda hitung dengan produktivitas kerja. Umpama Anda bekerja sesuatu dalam 1 menit atau dalam 10 menit, bisa Anda membuat produk tertentu, kalikan berapa waktu, dalam waktu 1,5 jam itu berapa produk yang Anda rugi untuk itu. Nah, oleh sebab itu maka mulai sekarang biarkan yang lain, ya nanti pelan tapi pasti dia akan mengikuti saudara. Yang penting Anda bisa mencoba untuk melatih diri tepat pada waktu, dan ketika kita sudah mulai itu maka Anda sudah melakukan apa yang disebut dengan bela negara. Saudara, kemampuan yang ke-8 adalah kemampuan bekerja dalam tim player. Ya. Ini dulu memang kebanyakan orang suka itu bekerja secara individual, bahkan sekarang juga ada. Tetapi kita dianjurkan itu bekerja dalam tim agar kompak. Kalau umpama 1 orang berpikir dibandingkan dengan 10 orang, maka 10 orang itu lebih bagus pemikirannya daripada hanya 1. Bayangkan 1 berbanding 10. Nah, tapi kalau tidak kompak, tidak bisa. Dengan kata kalau tidak kerjasama, tidak bisa. Masing-masing mau jalan sendiri, itu namanya kerja sendiri. Justru kalau kita mau jadi tim yang solid, itu harus kita bekerja sama di antara kita sehingga hasilnya dapat maksimal. Ya, tapi apakah nanti di dalam kerja kelompok itu ada dinamika kelompok? Ya, ada. Bahkan mungkin ada diskusi-diskusi yang antagonis, yang sepertinya pertentangan. Tetapi pada akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu ada kesimpulan tim. Nah, kesimpulan tim ini biasanya kalaupun kita tidak setuju dengan kesimpulan itu, kita wajib menghargai. Karena inilah etika. Jangan kita mentang-mentang kita tidak setuju, tim sudah memutuskan satu kesepakatan, kita lalu menodai itu tidak boleh. Kita harus patuh. Ini bagaimana kita menjaga etika dalam rangka bernegara, terutama demokrasi. Saudara, kemudian yang ke-9, catat, itu adalah profesional. Ya, di mana-mana dibutuhkan orang profesional. Jadi kalau kita jadi profesional itu kita tidak akan pernah kering dari lahan pekerjaan. Bahkan kita juga bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Nah ini, jadi profesional itu ya orang mencari. Kita profesional bidang pasti dicari orang. Apalagi kalau kita mampu menciptakan pekerjaan sendiri. Kita profesional di bidang pekerjaan itu luar biasa. Ini yang diharapkan, profesional. Ya. Dan 10 adalah kemampuan menyesuaikan diri atau adaptability skill. Ya. Ini sesungguhnya suatu kemampuan di mana seseorang itu harus mampu. Apakah dia berada di lingkungan ini, ya dia bisa menyesuaikan diri. Misalnya ketika kita berada pada etnis tertentu, tetapi kita bisa mampu beradaptasi, menghargai, toleransi, baik itu dalam perbedaan agama, dalam perbedaan etnis. Nah ini saya tekankan, kita ini kan di Indonesia ini banyak sekali etnis. Dan justru inilah modal dasar kita, kalau katanya anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan banyaknya etnis ini, ya kita harus mampu menyesuaikan diri. Jangan nanti ya kita memaksakan kehendak kita tidak bisa. Jangan eksklusif, tidak boleh eksklusif. Karena kita harus berbaur. Pembauran itu penting dalam rangka penyesuaian. Nah, bagaimana pembauran itu? Kita jangan mengkotak-kotakan, jangan menarik diri. Bertemanlah, mau dia dari turunan etnis Tionghoa, ya, mau dia turunan etnis Kaukasia, Eropa, mau dia turunan dari India kalau ada, turunan dari Arab, mau dari Asmat, ya, Papua, Aceh, Palembang, Dayak, dan sebagainya. Ya, itu kita harus mampu beradaptasi. Bukan hanya beradaptasi dalam bergaul juga, tapi beradaptasi bagaimana kita dapat mengadaptasi ya teknologi pada saat ini, ya
Sehingga teknologi saat ini kita gunakan untuk kemampuan kita, membangun bangsa dan negara, dan kita bisa menyesuaikan diri dengan globalisasi ini. Jadi kita juga mampu dalam rangka menyesuaikan perkembangan dunia global ini. Ini yang pertama ya saudara, kemampuan yang pertama, ada tujuan yang pertama dicapai itu adalah memperkuat soft skill untuk membentuk karakter keindonesiaan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang makin kompleks di abad 21. Ini tadi saya jelaskan, ada 10 kompetensi itu agar dapat mencapai tujuan yang pertama ini. Saudara bisa bayangkan ya, Anda harus mencoba itu. Dan tujuan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan daya pikir, rasa, dan perilaku yang bermartabat dalam membangun karakter bangsa dan lingkungan. Nah, ini penting ya. Kenapa? Pembangunan karakter building itu sejak zaman awal kemerdekaan Soekarno, presiden pertama, proklamator, itu sudah mengamanahkan karakter building, pembangunan manusia, pembangunan karakter. Ini penting, ya penting. Karena membangun karakter itu akan membangun semuanya pada hakikatnya. Artinya ketika manusia itu sudah dibangun, maka manusia akan membangun yang lain-lain. Jadi fisik itu sebenarnya setelah membangun manusianya. Jangan sampai kita kebalik. Membangun fisik lebih utama daripada membangun manusia. Akhirnya apa? Bobrok mental, terjadi korupsi, terjadi penyelundupan, narkotika, ya pajak nggak mau bayar, utang, dan sebagainya. Ini kenapa? Karena kita lebih mengutamakan pembangunan bersifat wujud fisik. Padahal pembangunan mentalitas bangsa ini sangat diperlukan dalam rangka membangun karakter. Ya, agar mempunyai daya pikir yang kritis, mempunyai rasa, perilaku, dan sikap, tentunya nasionalisme yang tinggi. Ini yang perlu. Jadi pembangunan itu Anda nanti pada saatnya Anda harus membangun mentalitas itu. Ya. Bagaimana caranya Pak? Melalui pendidikan, melalui lembaga-lembaga keagamaan, ya, mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan pendidikan baik di kantor maupun di tempat-tempat kerja yang lain. Ini adalah salah satu bentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, ya, kualitas membangun manusia. Sulit membangun manusia sulit, bukan mudah seperti membangun jembatan. Itu sudah kelihatan, sudah bisa diukur. Kalau membangun jalan raya misalnya, itu kita bisa katakan selama 3 bulan selesai. Tapi kalau membangun manusia, kita tidak bisa melihat dalam 3 bulan. Tetapi fenomena atau gejalanya atau arahnya kita bisa arahkan. Kamu harus gini ya. Memang nanti 10 tahun kemudian baru kita lihat, oh ternyata apa yang kita tanam tadi berbuah seperti itu, dan tidak akan jauh. Maka ada siapa menanam angin, dia akan mulai badai. Begitu juga ini, kalau kita membangun manusia dengan baik, maka ke depan nanti kita akan menuai manusia-manusia yang baik. Maka sebelum kita membangun orang lain, bangunlah diri kita sendiri. Kita bangun diri sendiri, meningkatkan kualitas kita, daya pikir kita, rasa kebangsaan kita, dan perilaku kita hanya tertuju bagi terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas. Yang ketiga, saudara, adalah memantapkan kepribadian secara konsisten untuk mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Nah, kata kuncinya itu adalah meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Dulu pada kuliah tatap muka, masih ingat nggak saudara? Saya sudah pernah katakan bahwa mencinta itu ya bukan kita menerima, tapi kalau kita mencinta itu ya kita harus aktif. Saya sudah ilustrasikan pada saudara kan. Kita bayangkan kalau Anda mencintai seseorang, ya, apakah nanti misalnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, ya, ini ilustrasi saja ya, bagaimana Anda mau mencintai negara ya. Kalau pada suatu saat ternyata ya sang pacarnya tadi ada yang berkhianat, ya, atau ada yang mencoba untuk mengambil dari dari Anda sebagai kasih Anda, pasti Anda akan marah. Apa? Tindakan mempertahankannya, ya. Jangan sampai diganggu orang.
lalu memberikan kenyamanan, menjaga keamanan, memberikan kesejahteraan, bersikap manis, memberikan sesuatu yang menyejukkan. Nah, ini artinya Anda mencintai kekasih Anda. Kalau saya mungkin boleh mengaplikasikan atau mungkin boleh saya berkata bahwa anggaplah bahwa negara ini adalah kekasih Anda. Seperti itulah kira-kira perlakuan Anda kepada negara. Bagaimana Anda mencintai kekasih Anda, itulah cinta kasih kita kepada negara. Cinta tanah air itu bukan lip service, tapi kelakuan. Apa itu? Ya, Anda harus lakukan. Mencintai negara itu sebagaimana Anda mencintai yang Anda cintai. Ya, apakah pacar, apakah keluarga Anda. Ya, kalau umpama negara kita diganggu, itu kita akan melakukan pembelaan, perlawan. Tapi dalam situasi normal, ya kita misalnya ada pajak, wajib kita bayar pajak. Kalau kita mau pintar, kita sekolah. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita cinta tanah air. Kalau ada produk dalam negeri, kita beli itu. Ya, pakaian-pakaian kita ada di dalam negeri. Bangga harusnya. Ya. Kuliner dalam negeri. Nonton, ya mestinya jangan Korea terus dong, ya. Sekali-kali juga harus kembali ke film nasional misalnya. Kok Pak, nggak boleh ke Korea? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh saja. Tapi ya jangan lupa dong, kita kan punya kemartabatan sendiri, kita punya budaya sendiri yang sangat excellent. Ya. Tapi apa ya, karena mungkin pengaruh globalisasi sehingga terjadi perubahan-perubahan pengapresiasian, lalu seolah-olah budaya luar itu lebih bagus, padahal budaya kita jauh lebih bagus daripada budaya luar. Tapi kita lamban mendalaminya, bahkan dianggap kalau kita mendalami budaya, citra kita malah dianggap kita kuno, padahal enggak. Ya, justru bagaimana kita mengupgrade budaya kita sehingga menjadi lebih bagus. Nah, saudara, saya sudah menjelaskan secara rinci bagian kedua ini, maka tugas saudara yang kedua adalah menjawab dari soal-soal yang saya buat pada soal kedua ini. Anda bisa lihat di layar monitor Anda, soal kedua itu ada 4 soal. Baik, saya bacakan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan memperkuat soft skill untuk membentuk karakter keindonesiaan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang makin kompleks di abad 21. A. Salah satu dari tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. B. Membangun moralitas, mentalitas, kepribadian, nasionalisme, dan karakter bangsa Indonesia. C. Kemampuan awal bela negara dan fisik bagi warga negara Indonesia. D. Pengetahuan dan keterampilan bela negara. Silakan Anda pilih A, B, C, atau D. Yang kedua, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, salah satu hasil akhir dari perubahan sikap yang diharapkan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan global, namun tetap memiliki jiwa kebangsaan yang kuat dan nasionalis. Istilah asing disebut sebagai kemampuan team player skill, professionalism skill, active listening skill, adaptability skill. Silakan Anda pilih yang mana yang tepat pada Anda. Yang ketiga adalah salah satu sikap yang diharapkan dalam meningkatkan kemampuan daya pikir, rasa, dan perilaku yang bermanfaat dalam membangun karakter bangsa dan lingkungan adalah belajar sepanjang hayat, selalu mempertebal semangat kebangsaan, memperkuat sikap simpati meski bertentangan dengan nilai budaya bangsa, dan di profesional. Soal yang terakhir adalah salah satu implementasi kepribadian yang dilaksanakan secara konsisten oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan rasa kebangsaan yang kuat adalah A. Cinta tanah air sepanjang hayat, ikut berpartisipasi bila ada kegiatan sosial kemasyarakatan. C. Pelajar di perguruan tinggi. Dan D. Bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Anda wajib mengerjakan soal ini, yang kedua ini.
Anda pilih salah satu, Anda jawab, Anda kirimkan jawabannya kepada saya. Ini merupakan bagian dari penilaian proses. Nah, saudara, mengakhiri dari perkuliahan kita ini, saya akan memberikan tugas. Tugas ini Anda buat, Anda jawab, lalu kirim pada saya, link saya, link. Dan ini rentang waktu tugas ini hanya sampai kepada sehari sebelum pertemuan kedua, pertemuan online. Tugas terstruktur, ini tugas individual. Pertanyaan dijawab di alamat ini secara perorangan dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Artinya sebelum pertemuan online berikut, Anda sudah harus menyampaikan jawaban ini. Tugasnya ada 3, coba Anda jelaskan sejarah keberadaan pendidikan kewarganegaraan sehingga menjadi pembelajaran yang wajib di perguruan tinggi. Dan yang kedua, jelaskan 10 soft skill yang harus dikuasai dalam menghadapi abad ke-21 dan berikan minimal 3 contoh yang relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia dewasa ini. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan cinta tanah air. Berikan contoh yang nyata bila Anda cinta tanah air Indonesia. Lalu di sini tulis nama Anda, dosen saya, NIM, dan seksi berapa. Saudara, saya kira lengkap sudah pertemuan pertama ini. Saya sudah menyampaikan materi kepada saudara, memberikan soal-soal untuk dijawab, dan terakhir memberikan tugas. Anda bisa juga nanti mengakses di link, ya ada e-book, buku pendidikan kewarganegaraan. Nanti Anda bisa buka link, ya, Anda bisa download dan bisa belajar sebagai bahannya. Sehingga lengkaplah pengetahuan Anda sangat paripurna. Saya harapkan begitu, karena kita belajar secara online, maka Anda harus benar-benar ya melakukan pembelajaran sesuai dengan petunjuknya, sehingga saya berharap Anda menjadi pintar. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa Anda mengajukan soal-soal, kemudian membuat tugas-tugas, kumpulkan sehari sebelum kuliah online, dan itu adalah maksimal. Syukur kalau secepatnya tidak apa-apa, karena saya akan selalu lihat di itu nanti saya sudah kumpulkan sampai dulu, ya, saudara. Saya kira pertemuan kita sampai sini. Saya sampai duluan, dosen pendidikan kewarganegaraan di Universitas Unggul. Sampai jumpa pada pertemuan kedua online pada minggu depan. Sekian, terima kasih.